Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya Asmi Amrullah, dosen program studi Peningkatan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu jenis iklan non-komersial. Jadi iklan itu secara garis besar ada iklan komersial, ada iklan non-komersial. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu contoh dari iklan non-komersial. Jadi iklan non-komersial itu ada banyak. Iklan non-komersial itu ada iklan layanan pendidikan, ada iklan layanan kesehatan, ada iklan sosial, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang iklan layanan pendidikan. Mungkin teman-teman ini sudah lazim mengetahui kalau teman-teman melihat dari media sosial, sekolah atau kampus atau lembaga pendidikan lainnya, teman-teman akan mendapati iklan jenis ini. Jadi, iklan layanan pendidikan adalah iklan non-komersial yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, entah itu sekolah atau kampus atau lembaga pendidikan lainnya yang ditujukan untuk promosi agar pembaca itu mendaftar pada lembaga kampus itu hendak mempromosikan sekolah atau lembaga pendidikannya, maka tentunya mereka harus membuat semis. Nah, ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kiat atau tips membuat iklan layanan pendidikan dalam bahasa Arab, ya. Jadi, kita akan mulai dari instansi pendidikan. Jadi kalau teman ini melihat iklan layanan pendidikan, itu biasanya ada beberapa macam unsur. Unsur yang pertama jelas adalah identitas dari instansi pendidikan itu sendiri. Ketika kita mau mencantumkan, harus paham bagaimana tradisi, nomenklatur atau penamaan instansi pendidikan di Timur Tengah. Karena dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun dalam bahasa Arab. Nah, kita menyesuaikan tulisan kita dengan tradisi orang di Timur Tengah. Termasuk yang menjadi tradisi di Timur Tengah adalah penamaan khusus untuk tiap jenjang pendidikan. Misalkan untuk pendidikan anak usia dini, itu di Timur Tengah menggunakan kata haldonah. Sedangkan di Indonesia itu belum digunakan istilah khusus untuk pendidikan anak usia dini dalam nomenklatur bahasa Arab. Ini berbeda dengan istilah taman kanak-kanak yang sudah digunakan dengan bahasa Arab seperti Raudatul Atfal. Tengah sana itu juga menggunakan Raudatul Atfal. Di Indonesia itu ada yang menggunakan Raudatul Atfal, ada yang menggunakan Bustanul Atfal, itu sama saja. Tapi kalau di Timur Tengah itu biasanya kalau tidak Raudatul Atfal itu juga hanya disebut Ar-Raudah. Nah, itu juga sudah merujuk pada taman kanak-kanak. Kemudian pada jenjang sekolah dasar ini mempunyai kesamaan antara tradisi di Indonesia dengan tradisi di Timur Tengah, sama-sama menggunakan madrasah ibtidaiyah atau al-madrasatul ibtidaiyah. Jadi al-madrasatul ibtidaiyah ini adalah nama untuk sekolah dasar. Bedanya kalau madrasah ibtidaiyah di Indonesia itu khusus untuk merujuk pada sekolah Islam atau sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Tetapi kalau kita menulis iklan dalam bahasa Arab, kok kita hanya mencantumkan al-madrasatul ibtidaiyah, maka yang dimaksud di situ adalah negeri Islam, ya. Jadi ini bedanya. Maka nanti ketika kita mau mengalih bahasakan MI, itu bukan sekedar al-madrasatul ibtidaiyah saja, tetapi al-madrasatul ibtidaiyah al-islamiyah, seperti itu. Kemudian setelah sekolah dasar ada sekolah lanjutan tingkat pertama atau sekolah menengah pertama, ya. Ini yang menjadi perbedaan mencolok antara tradisi bahasa Arab di Indonesia dengan tradisi bahasa Arab di Timur Tengah.
Kalau tradisi bahasa Arab di Indonesia itu menggunakan al-madrasatul mutawassithah ya. Dan al-madrasatul tsanawiyah itu digunakan di Timur Tengah untuk menyebut SMA atau sekolah menengah atas ya. Jadi ini yang membedakan ketika teman-teman nanti menulis dalam bahasa Arab, ketika mau menyebut MTS itu tidak menggunakan al-madrasatul tsanawiyah tetapi menggunakan al-madrasatul mutawassithah. Mutawassithah artinya menengah ya. Jadi ini yang membedakan antara lembaga SMP di Indonesia dengan setara SMP di Timur Tengah. Kemudian tadi sudah saya singgung, al-madrasatus tsanawiyah itu digunakan untuk menyebut lembaga setingkat SMA di Timur Tengah. Adapun di Indonesia, Kementerian Agama itu menggunakan nomenklatur al-madrasatul aliyah. Nah, ini yang membedakan antara penamaan instansi di Indonesia dengan di Timur Tengah. Itu untuk instansi lembaga pendidikan setingkat sekolah. Nah, sekarang kita membahas tentang pendidikan tingkat tinggi atau perguruan tinggi. Pada dasarnya, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah itu lazim menggunakan al-jami'ah. Al-jami'ah ini merujuk untuk universitas ya. Tapi di Timur Tengah itu juga ada nomenklatur al-ma'had al-ali ya, ma'had ali ya. Jadi selain al-jami'ah itu juga al-ma'had al-ali. Al-ma'had al-ali biasanya merujuk pada universitas yang lebih kecil cakupannya seperti institut atau sekolah tinggi ya. Jadi itu perbedaan antara al-jami'ah dengan al-ma'had al-ali. Memahami perbedaan penamaan itu nanti teman-teman tidak akan keliru ketika menuliskan lembaga, karena itu adalah yang paling urgen di antara semua komponen yang urgen. Penamaan lembaga itu urgen. Jangan sampai teman-teman ketika memberi nama lembaga itu salah karena nanti. Nah, selanjutnya kita akan lanjut bagaimana cara menulis nama sekolah. Kalau di Indonesia, cara penulisan nama sekolah itu lazimnya adalah dengan menyebut singkatan dari jenis lembaga, sifat lembaga, kemudian baru di Timur Tengah itu kita menulis jenis lembaganya, kemudian kita menulis nama lembaganya, kemudian baru kita menulis sifat lembaganya. Saya kasih contoh, Universitas Negeri Semarang. Universitas adalah jenis lembaganya. Negeri adalah sifat lembaganya dan Semarang di sini masuk pada namanya. Sehingga ketika kita mau mengalih bahasakan ke dalam bahasa Arab, kita tidak menggunakan Jami'ah Hukumiyah Semarang, tidak, tetapi menggunakan Jami'ah Semarang Al-Hukumiyah. Begitu juga kita misalkan mengasongo. Nah, kita menggunakan kata Jami'ah, kemudian kita menyebut Wali Songo terlebih dahulu, baru Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Jami'ah Wali Songo Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Nah, ini ada perbedaan ketika kita menggunakan Semarang pada UNES dan Semarang pada UIN. Bedanya apa? Kalau Semarang yang ada pada UNES itu sudah melekat sebagai nomenklatur Universitas Negeri Semarang. Itu kita tidak bisa dipisahkan. Beda dengan UIN Wali Songo. UIN Wali Songo itu secara nomenklatur adalah Universitas Islam Negeri Wali Songo yang ada di Semarang. Maka ketika kita menerjemahkan itu kita membedakan. Kalau menerjemahkan atau mengalih bahasakan UNES itu kita menggunakan Jami'ah. Tetapi kalau UIN Wali Songo itu Jami'ah Wali Songo Al-Islamiyah Al-Hukumiyah bi Semarang. Jadi Semarang ini sebagai nama lokasinya kita taruh di belakang. Begitu juga ketika kita mau menyebut institusi atau lembaga yang setara dengan UIN Wali Songo, misalkan UIN Sunan Kalijaga, kita bisa menyebut dengan Jami'ah Sunan Kalijaga Al-Islamiyah Al-Hukumiyah bi Yogyakarta. Kalau kita mau menyebut UIN Malang, Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Malang. Seperti itu. Jadi urutannya adalah jenis lembaganya. Jenis lembaganya apakah sekolah atau universitas. Lembaganya yang itu pasti spesifik. Kemudian
sifatnya. Sifat itu bisa Islam, Islam itu al-Islamiyah, atau negeri al-Hukumiyah, atau swasta al-Ahliyah, itu bisa melekat di akhir bagian penamaan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi memang ada perbedaan antara tradisi penulisan nomenklatur di Timur Tengah. Kemudian kita sedikit mengutip soal penulisan gelar pendidikan, yang tentunya ada perbedaan antara tradisi penyebutan gelar pendidikan di Indonesia. Kalau di Indonesia gelar S1 berdasarkan jenis keahliannya atau bidang jurusannya. Kalau sarjana pendidikan SPD, kalau sarjana teknik ST, kalau sarjana sastra SS. Nah, kalau di Arab itu hanya menggunakan satu jenis. Jadi ada yang menggunakan istilah license atau LC atau al-baccalaureus, ya. Jadi ada yang menggunakan license atau al-baccalaureus. Itu untuk menyebut gelar sarjana semua jurusan, ya. Jadi tidak spesifik untuk pendidikan, untuk teknik dan macam-macam, itu hanya satu. Kalau nggak license ya boleh al-baccalaureus. Kemudian di tingkat magister itu menggunakan yang mana kalau di Indonesia ini spesifik ada MPD, MT, MM. Nah, kalau di Arab tetap al-magister. Kemudian kalau S3 menggunakan ad-duktur. Ini juga penulisannya di awal. Kalau profesor doktor menggunakan al-ustadz ad-duktur. Kalau doktor saja kita menggunakan doktur, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen kedua. Setelah kita menyebut nama instansi, kita harus mengetahui kata-kata promosi yang biasa digunakan dalam iklan layanan pendidikan. Jadi dalam iklan layanan pendidikan itu tentunya harus menggunakan kata-kata promosi yang bisa meyakinkan pembacanya, agar pembaca itu tertarik untuk bergabung atau mendaftar pada lembaga pendidikan tersebut. Jadi kata-kata promosi ini tentunya mencakup yang pertama visi, misi, program, kemudian prestasi, kemudian program intrakurikulernya apa saja, ekstrakurikulernya apa saja, kemudian fasilitasnya apa saja, kemudian waktu belajarnya. Nah, itu bisa dimasukkan untuk membuat pembaca itu memahami, oh ternyata lembaga pendidikan ini punya karakteristik begini dan begini. Nah, makanya kita harus paham bagaimana cara menyusun teks iklan ini dalam bahasa Arab dengan menyertakan komponen-komponen tersebut. Yang pertama tentunya bisa menyebutkan visi. Visi ini ada yang menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan hadaf, ada juga yang menggunakan syiar, ya. Jadi ada yang menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan syiar, ada yang menggunakan hadaf. Saya sendiri lebih condong ke ru'yah karena memang secara harfiah memang ru'yah mempunyai akar makna yang sama dengan visi, yaitu penglihatan ke depan, jangkauan ke depan, ya. Jadi menggunakan ru'yah. Ru'yahnya apa? Misalkan UNES itu punya visi menjadi universitas berwawasan konservasi, bereputasi internasional, ya. Itu ru'yahnya UNES, ya. Jadi UNES laha ru'yatun hiya al-jami'ah bisaqafah al-muhafadah wa bil injazat ad-dawliyah. Nah, itu termasuk ru'yahnya UNES. Kemudian misi ini bisa menggunakan kata risalah, ya. Risalah. Misi itu langkah-langkah apa yang digunakan untuk mencapai visi. Kemudian kegiatan barnamij atau baramij namanya, dari barnamij
kegiatan, ada kegiatan manhajiyah itu kurikuler atau intrakurikuler, atau al-ansyitatul la manhajiyah, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini bisa dimasukkan. Kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana fasilitas. Fasilitas itu at-tajhizat atau al-marafiq. At-tajhizat al-matahah atau at-tajhizat al-mutawaffirah, meliputi laboratorium, ma'mal atau mukhtabar, atau ruang kelas, ghuraf atau ghurfatul fasl. Kemudian bagaimana perpustakaannya, al-maktabah, kemudian fasilitas misalkan seperti aula atau al-qa'ah. Nah, itu dicantumkan untuk memberitahu pembaca ini loh yang di fasilitas yang dipunyai oleh lembaga pendidikan itu seperti ini. Kemudian juga bisa diceritakan sekilas profil lulusannya seperti apa, ya. Jadi bisa diceritakan syahsiyatul khirijin, misalkan yatimu i'dad at-tullab limumarasatil wadhaif al-kitabiyah wal idariyah al-musa'idah fi muassasat. Nah, ini salah satu contoh profil lulusan di SMK, ya. Mahasiswa dipersiapkan untuk bisa melakukan praktek pengalaman lapangan di institusi apapun. Nah, itu contoh profil lulusan. Kemudian selain fasilitas, itu juga ada jam belajar. Jam belajar ini bisa menggunakan fatroh. Nah, kalau di kampus itu biasanya kampus swasta ada yang program belajar pagi, fatratus sobah, atau jam belajar sore atau malam, fatratul masa. Nah, itu dijelaskan. Kemudian juga mencantumkan biaya. Nah, ini tidak kalah penting. Biaya ini yang menjadi pertimbangan pembaca dalam memilih lembaga pendidikan. Nah, bisa mencantumkan rusumud dirosah. Nah, rusumud dirosah. Nah, berapa? Itu bisa dicantumkan. Kalau misalkan ada promo, bisa menyebutkan menggunakan khosm, atau bisa menggunakan promo, ya. Kemudian anjuran bergabung. Nah, ini ada kata-kata pemikat, ada kata-kata persuasif seperti badir bitasjil, ayo segera daftar, badir bitasjil, atau sari'u bitasjil, wal amakin mahdudah, tempatnya terbatas, jadi segera daftar. Atau mazalatil fursah matahah, kesempatan masih terbuka, badir bitasjil, atau badir bil iltihaq, itu juga boleh. Nah, kemudian juga menyebutkan persyaratan calon peserta. Jadi syurut al-mutatallabah, dan biasanya ini menyesuaikan dengan dokumen yang harus dilampirkan. Misalkan syaratnya harus WNI, warga negara Indonesia, berarti harus melampirkan al-bitaqah asy-syakhsiyah, seperti itu. Kalau misalkan sehat jasmani dan rohani, nah nanti juga melampirkan risalah minat tabib, surat keterangan dokter. Nah, kemudian komponen terakhir adalah alamat institusi. Alamat institusi ini jelas alamat yang benar-benar aktual. Jadi kadang ada misalkan lembaga pendidikan itu tidak menetap dulu di daerah A, kemudian daerah B. Nah, jangan menggunakan alamat lama, alamat terbaru. Dan alamat ini terdiri atas alamat lokasi dan juga alamat kontak. Alamat lokasi ini ditulis syari jalan fihai di kawasan apa. Kalau di
alamat kontak ini bisa menggunakan telepon atau hatif atau boleh disingkat tak. Nah, kemudian dicantumkan nomor teleponnya. Kemudian jangan lupa juga alamat email. Nah, institusi pasti harus punya email untuk berkomunikasi secara formal melalui dunia maya dan juga medsos untuk memudahkan pembaca mengetahui informasi terbaru dari institusi tersebut. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Ini saya mengutip dari buku Bahasa Arab Jurnalistik karya Al-Ustadz Dr. Nurul Murtado Al-Magister, ya, yang salah satu dosen Universitas Negeri Malang, dan ini buku yang diterbitkan oleh Miskat, penerbit di Malang, ya. Nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, dan tentunya jangan lupa like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.